apa yang dinamakan dengan check sheet. Kita saat mengatakan suatu mutu itu memenuhi atau berkualitas atau tidak, biasanya ada target yang dicapai. Misalnya keluarannya optimal sesuai target. Nah, apa itu menjadi acuannya? Misalnya berapa persen, misalnya konsumen, apa misalnya komplain dari konsumen. Nah, itu adalah data. Jadi saat kita bicara alat bantu mutu, maka kita berpikir apa saja itu harus berdasarkan data atau berdasarkan fakta. Jadi tidak mengira-mira, tidak kita tidak berkata bahwa oh mutu itu sekarang penjualan tuh menurun karena mungkin ini kata mungkinnya nggak bisa atau menurut saya penyebabnya adalah A. Kira-kira yang terjadi adalah B dan seterusnya. Itu tidak bisa, tapi harus ada fakta yang jelas. Misalnya penjualan menurun karena ternyata berindikasi atau ada keterkaitan dengan banyaknya komplain yang masuk. Nah, itu bisa saja seperti itu. Atau karena ada pesaing baru, atau itu bisa saja ya faktor eksternal. Nah, kalau kita juga faktor eksternal atau pesaing baru, maka harus melihat apa yang menjadi kira-kira orang tertarik pada pesaing baru yang bagus. Ya, jadi, nah itu salah satunya. Cara yang tepat dan efektif dalam apa memenangkan apa di antaranya menangani permasalahan kualitas yaitu dengan meneliti penyebab kerusakan yang kronis dan data yang dengan data yang fakta. Jadi kita harus mencari cara bagaimana apa sampai terjadi misalnya penurunan terhadap kualitas tersebut. Nah, data ini hanya bisa dilihat dengan bukti-bukti yang bersifat nyata. Ini kita bisa gunakan check sheet. Jadi yang dinamakan check sheet itu adalah berbagai jenis pengumpulan, misalnya ada pemeriksaan jumlah, berapa jumlah kegagalan, pemeriksaan mesin, juga bisa ya, neraca penjualan, atau misalnya pemakaian telepon. Biasanya check sheet itu misalnya kalau kita ke nah, mesti tagihan telepon bulan ini naik gitu. Nah, kita bisa ke kantor telepon melihat check sheet-nya. Gitu. Di check sheet itu akan tertera jam berapa saja kita melakukan telepon. Kalau sekarang jarang mungkin ya karena kita menggunakan HP. Kalau zaman itu telepon itu apa banyak digunakan karena salah satunya kita bisa melihat itu. Tapi kalau sekarang mungkin di HP juga bisa dilihat jam berapa terjadi. Oh, ternyata pada jam 11 siang banyak sekali telepon, misalnya berapa menit. Nah, itu bisa dicek siapa yang di rumah itu nggak ada siapa-siapa, nggak tahunya apa pembantunya misalkan melakukan interlokal misalkan kalau rumah. Nah, itu bisa dilihat dari CESID tadi. CESID adalah alat sederhana untuk mengklasifikasikan data, memberikan tanda untuk dibaca, bukan untuk ditulis, dan merupakan lembar pemeriksaan yang berbentuk formulir isian, di mana item yang diperiksa sudah tertera di dalam. Saat kita membeli suatu barang tertentu, misalnya atau kita servis kendaraan, itu sudah tertera nama-namanya apa saja yang diperbaiki atau yang diservis. Tinggal dicek saja. Atau kita memesan makanan di restoran misalnya. Itu juga sama. Kita tinggal mencek list saja, tidak perlu menulis kembali. Walaupun di warung-warung mungkin kita menulis kembali ya, dan itu biasanya lama waktu. Tapi kalau yang sudah memahami bahwa kegunaan checklist, pasti mereka menggunakan checklist. Tujuan checklist adalah untuk mengumpulkan data dengan mudah dan menyusunnya secara otomatis agar selanjutnya mudah digunakan. Tujuannya adalah itu. Ya. Langkah-langkahnya apa saat membuat checklist? Yang pertama, kita mengamati semua yang perlu dilaporkan di tempat kerja, terus menguraikan kondisi normal dan abnormal. Jadi tadi jika terjadi, oh ini banyak sekali quadruped checknya misalnya, itu kan berarti keadaan tidak normal. Maka akan diuraikan kondisi seperti apa. Catat data yang dikumpulkan dan teruskan informasinya ke tempat yang sesuai. Dalam kondisi sangat tidak normal, itu dilakukan identifikasi penyebab yang ditetapkan, serta kita bisa menetapkan tindakan perbaikan mencegah terjadi. Jadi untuk apa ya? Untuk pengembangan bersama, untuk perbaikan mutu,
perbaikan sikap ini sudah pernah kita bahas ya, perlunya pengendalian. Nah, check sheet ini memuat tujuan pemeriksaan, itu item yang akan diperiksa, serta metode pemeriksaan, dan juga lamanya waktu pemeriksaan, siapa penanggung jawabnya, serta tempat dan proses pemeriksaan. Jadi check sheet itu memuat ini semua. Tujuan pemeriksaan apa? Misalnya ingin mengurangi terjadinya produk cacat atau produk rusak. Item yang diperiksa ada berapa lot? Ini di bagian mana saja? Metode pemeriksaannya dan seperti apa? Misalnya dengan turun langsung terhadap sampel yang dipilih, waktu pemeriksaannya kapan, siapa penanggulannya, kesimpulan serta aliran sirkulasi dari check sheet. Nah, bentuk check sheet itu ada beberapa ya, ada yang pencatatan atau recording dari ini, ada yang berupa penyebab kerusakan, penyebab kerusakan, penyebab cacat, atau penyebaran produksi. Jadi catatan itu dicatat penyebab kerusakannya apa, gitu akan terlihat biasanya dari data. Terus penyebab cacatnya apa? Itu misalnya karena terjadi ketumpulan pisau pemotong dan sebagainya. Ya. Dari situ untuk pemeriksaan atau inspeksi ini ada dari situ untuk pemastian itu, dari situ untuk item pesanan dan untuk evaluasi. Jadi ada dua, satu untuk pencatatan, satu untuk penyelesaian. Nah, cara membuat talisheet ini, misalnya kalau untuk talisheet untuk pencatatan data, ini digunakan untuk merekam atau mencatat suatu kejadian. Jadi bukan tindakan perbaikan, melainkan penyajian fakta apa adanya. Biasanya ditulis langsung, ya, kejadiannya seperti apa. Tujuannya yang jelas, ada tujuan pengumpulan data, contohnya untuk menghindari lokasi cacat pada produk. Yang kedua, menentukan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa yang akan mengumpulkan data itu, kapan waktunya, di mana tempatnya, terus buat perkiraan berapa banyak yang akan dikumpulkan dan tentukan format talisheet sesuai dengan kebutuhan. Jadi dibuat draft, baru kita melakukan pengaturan terhadap item, ukuran dan sebagainya. Baru kita bisa melaksanakan pencatatan. Contohnya ini, talisheet untuk kerusakan, misalnya terjadi karena kerusakan pada ini kan tujuannya adalah kita ingin mengetahui terjadinya kerusakan saat produksi. Seperti misalnya ada goresan, ada retak tidak lengkap, salah satu. Misalnya kita mau memeriksa tentang produk misalnya kaca jendela misalnya. Nah itu kenapa tidak bisa dijual? Oh karena terjadi goresan atau terjadi retak atau tidak lengkap atau salah satu bentuk dan lain-lain. Jadi produk ini jangan lupa harus diisi produknya apa, tahapan pembuatan seperti apa, jenis cadatnya diperiksa oleh siapa, tanggal berapa dan seterusnya. Nah, misalnya saat kita melakukan ya sudah diambil sampel sekian, goresan ada berapa saat pemeriksaan? Jumlahnya sekian. Retak jumlahnya 11. Tidak lengkap ini diperiksa saat dilakukan pemeriksaan. Jumlahnya 62. Contoh talisheet penyebab cacat ini berbeda. Bila ingin mengetahui penyebab cacat atau penyimpanan terlebih dahulu setelah dikasih, biasanya penyebab harus dilakukan dengan memanfaatkan prinsip 6M. 6M. Jadi ada mesin, metode. Jadi dilihat penyebabnya dari beberapa unsur. Misalnya ini, mesin 1, pekerjanya ada si A dan si B. Mesin B, mesin 2 itu ada pekerja si A dan si B. Nah ini penyebab cacat itu misalnya boneka, misalnya mau membuat suatu boneka misalnya. Nah boneka itu dilihat misalkan ada atau tadi kaca misalnya ada cacat goresan, oh ini ada 3 bundar-bundar, ini adalah goresan. Terus kalau kali adalah berlubang, kalau checklist itu adalah cacat bergelombang. Jadi bisa berupa simbol cacat. Jadi apa silang, V ini atau lingkaran ini adalah keterangan dari cacat yang terjadi pada produk. Terus contoh talisheet untuk
penyebab proses produksi. Jadi telisit ini sangat bermanfaat untuk analisis lebih lanjut dengan menggunakan histogram. Nah ini kita mau melihat proses produksinya, misalnya sama ya seperti tadi, ini ada produk, ada tanggal pemeriksaan, diperiksa oleh siapa, ukuran 0,07, ada kerusakan berapa, tidak lengkap, tidak memenuhi. Nah ini adalah penyebab proses produksi, bisa dilihat totalnya berapa, atau ukurannya tadi misalnya tidak memenuhi standar yang ditentukan. Nah, untuk yang lainnya, misalnya pemeriksaan, kita juga bisa untuk memastikan pengecekan dan informasi atas semua item pekerjaan yang esensial agar tidak ada yang tertinggal. Contohnya misalnya ini ada konveksi pembuatan kemeja. Nah, di sini item pemeriksaan kerah checklist 1. Checklist itu memenuhi spesifikasi ya. Tulis lubang kancing memenuhi, kancingnya memenuhi. Di sini ada yang tanda silang. Sambungan bahu ternyata tidak memenuhi spesifikasi. Karena apa? Dicatat tuh, karena miring. Terus ada lagi apa nih? Tutup kantong, sama tidak memenuhi spesifikasi. Apa ini karena berkerut? Kasih keterangan. Nah, ini untuk telisik item pesanan. Misalnya seperti tadi akan datang ke tempat servis motor. Nah, kita biasanya akan mendapatkan item pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang memperbaiki atau servis motor kita. Misalnya pemeriksaan mesin, dan ternyata ada catatan ganti busi, harganya berapa? Pemeriksaan oli ditambah, harganya berapa? Pemeriksaan pengapian, dispel, berapa biayanya? Semua diperinci sampai nanti kita akan mendapatkan berapa total biaya yang harus dibayarkan. Ini adalah pesannya. Ya. Cara untuk membuat pemeriksaan tadi ya sudah kita sampaikan, ada tentukan tujuan pengumpulan datanya, dan pemeriksaan untuk apa dan lain sebagainya. Itu. Nah, sekarang yang kedua adalah Pareto. Apa yang dinamakan dengan Pareto diagram? Pareto diagram adalah salah satu yang masuk di dalam 7 alat pengendalian mutu yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa. Pareto diagram ini dikembangkan oleh Pareto sendiri, oleh Lawrence, dan oleh Juran. Jadi ahli ekonomi menjadikan suatu rumus menunjukkan bahwa distribusi pendapatan katanya tidak merata. Terus yang kedua, ini menunjukkan bahwa pendapatan atau kesejahteraan paling besar sejauh ini dimiliki oleh setiap orang. Itu bisa diteliti dan bisa dibuktikan. Dan kalau menurut Juran, diagram ini sebagai rumusan untuk klarifikasi itu dengan menggunakan analisis Pareto sehingga bisa ditekan biaya, bahwa kebanyakan kasus biasanya terjadi karena sejumlah penyebab yang relatif kecil yang akan berakibat menjadi besar. Nah, biasanya 20% kejadian gitu masalah itu akan 20% masalah itu akan menyebabkan terjadinya masalah 80% lainnya menjadi serius dalam hidup. Dua tipe diagram Pareto, ada Pareto untuk fenomena. Ini adalah sebuah diagram yang berkenaan dengan hasil yang tidak dikehendaki, yang digunakan untuk menemukan masalah utama. Jadi misalnya kualitas itu cacat, terjadi kesalahan, dan lain sebagainya. Kalau biaya terjadi kerugian, terus pengeluaran juga bertambah. Kalau delivery adalah kekurangan persediaan karena barang tidak ada, pembatalan pembayaran, atau penambahan penyajian. Dan safety adalah kecelakaan, kesalahan, atau kehancuran. Nah, ini adalah tipe diagram Pareto untuk fenomena yang terjadi. Kalau untuk penyebab, biasanya ini berkenaan dengan penyebab di dalam proses yang terjadi. Penyebab utama, misalnya operator karena disiplin, waktu usia, pengalaman
apa individu operator itu sendiri atau mesin, peralatan dan itu juga mempengaruhi. Semua menjadi faktor penyebab. Nah, untuk membuat diagram Pareto ini ada ada apa, cara membuatnya, tunjukkan metode dan waktu. Nah, mungkin ini teman-teman kayak bisa ya kalau langsung seperti ini, tapi kita akan lihat contoh bagaimana membuat Pareto diagram. Ya. Dulu yang kita ganti share materi. Bagaimana cara membuat Pareto diagram? Ini masuk lihat ya? Pareto diagram. Ini contoh soal cara membuat Pareto diagram. Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Ibu. Ya. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah ya. Sudah, Ibu. Misalnya ini ada kasus di sini pengendalian mutu di medical center sehat. Ini ada masalah yang harus dihadapi oleh eh, medical center sehat. Dokter Klas, dokter pengelola medical center sehat, baru-baru ini mengadakan survei melalui penyebaran kuesioner. Gunanya adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pasien yang semakin menurun karena akibat penurunan ini medical center sehat mengalami penurunan sampai 20% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. Nah, ini seorang manajer rumah sakit itu harus berpikir kenapa terjadi penurunan. Akhirnya apa? Dibuatlah kuesioner untuk mengujinya. Misalnya sudah disebarkan kuesioner itu, maka ada beberapa item, ada mana ini sampai H ya. Eh, Satu penyebabnya obat-obatan di apotek kurang lengkap. Itu ada yang menjawab 9 orang dari respondennya. Dokter gigi atau dokter ahli atau spesialis tidak lengkap. Itu ada 20 orang yang jawab. Terus tidak tahu ada klinik sehat di lingkungannya itu 28. Pelayanan di klinik kurang baik itu ada yang menjawab 23 responden. Lokasi klinik kurang maksudnya lokasi klinik jauh dari rumah. Nah, itu ada yang menjawab 52 orang. Dan ruang klinik tunggu klinik tidak nyaman 16 orang dan belum tahu belum tahu proses pendaftarannya seperti apa, itu ada 21 orang yang menjawab. Nah, gimana membuat stratifikasi dalam diagram Pareto ini? Kita akan menjawab pertanyaan. Tadi sudah dipahami ya, ini permasalahan. Nah, untuk menjawab ini, maka kita perlu melakukan stratifikasi terlebih dahulu.
Oh, dan jawabannya kita akan menjawab hasil mana nih jawabannya. Nah, kita akan coba menjawab tadi ya, setelah dilakukan itu, maka nah ini tadi yang kita peroleh adalah obat-obatan, kita kasih simbol lah kode yang tadi jumlah tadi ya. Jadi penyebabnya apotek di klinik kurang lengkap itu A, daerah apa dokter ahli, spesialis B dan seterusnya sampai H. Biasanya, nah ini ringkasan hasil kuesioner ini sebenarnya jawaban-jawabannya. Jadi jawabannya kita ambil sampel apa nomor sekian, ternyata yang menjawab ada 3, ada F, ada A dan seterusnya. Ya, kita rekap. Nah, ini obat-obatan di apotek kurang lengkap. Itu ada 19 orang menjawab. Dokter ahli, spesialis, itu tidak lengkap. Itu ada 20 orang yang menjawab. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita kumpulkan datanya atau dibuat di dalam Excel. Kita sekarang ingin membentuknya di dalam Pareto diagram. Jadi ini masalahnya. Untuk membuat Pareto diagram, kita membentuk garis horizontal. Garis horizontal dan vertikal. Ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Nah, kita akan plot di sini. Yang kita plot itu kan ini. Nah, yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi 52. Misalkan. Kita plot di sini 52. Jadi ini ditulis di sini 52. Yang kedua adalah 25, 31 dan seterusnya. Kita plot semua hasilnya dari A, B, C, D, E. Dari yang ini, yang pertama tadi kita catat semua A, B, C, D, E beserta jumlahnya. Jumlahnya juga memang sudah ada. Baru nanti kita akan urutkan hasil. Nah, ini lokasi klinik jauh dari rumah. Itu presentasenya 25. Artinya apa? 25 ini. Belum tahu prosedur pendapatannya 15%. Ada yang paling kecil ruang tunggu klinik kurang nyaman 7%. Menjawab. Nah, ini semua kita presentasikan. 25% itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Bintang tahu nggak hasil 25% ini dari mana? Ini Belum hasilnya tahu, Ibu. belum tahu. Ada yang tahu yang lain? Hasna? 25% ini Belum dari tahu, mana? Ibu. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu juga. Jadi 25% ini adalah kita jumlahkan 52 tambah 31 itu 83. 83 tambah 28 sekian-sekian. Akhirnya jumlahnya adalah 205. Nah, untuk membuat prosentasenya, ini 25% itu adalah 52 dibagi 205 kali 100% adalah 20%. Begitu juga yang berikutnya. 31 adalah 31%. 31 ini persentasenya adalah 15, yaitu 31 dibagi 30.
Ibu izin dulu sebentar ya, ada. Kita terusan lagi, mohon maaf barusan ada tamu. Saya share lagi, Ibu share lagi. Tadi mana ya? Oke. Jadi gitu, 52. Jadi karena jumlahnya 205, maka 52 dibagi 205 kali 100% adalah 25%. 31 dibagi 205 dikali 100% adalah 15%. Begitu seterusnya. Kalau kumulatif ini ada yang tahu nggak? 25% itu dari mana? Kenapa ini 25%, 25%, ini 15%, 40% kumulatifnya. Ini tinggal menjumlahkan saja ya, 25% ditambah 5% itu 15% itu 40%. 40% ditambah 14% ada 54%. Semua totalnya adalah 100%. Nah ini kita tinggal plot lagi ke mana? Ke gambar yang kita buat tadi. Jadi kita mau membuat gambar Pareto-nya. Yang ini, yang bawah, yang horizontal, FHD itu kan kita susun dari nilai yang tertinggi. Nilai tertingginya kan di sini 52 ya, lokasi klinik jauh dari pabrik 52. Yang kedua itu adalah belum tahu proses pendaftaran dan seterusnya. Ini ke yang paling kecil. Ini 52, 31 di sini dibutuhkan. Setelah itu baru kita memplotnya. Di yang horizontal itu adalah garis horizontal, ini adalah masalah. Masalahnya apa tadi? Nomor pertama, klinik jauh dari rumah. Misalnya. Yang kedua, tadi apa? Nah, itu kita harus mengetahuinya. Kita buat seperti ini. Kalau ini 52 adalah persentase. Yang bawah juga sama. Ini 31, 28, dan seterusnya. Kita plot ke sini. Ini persentasenya sebelah kanan. Baru kita bisa membaca bahwa dari diagram Pareto ditunjukkan secara jelas masalah tertingginya adalah 25% dari seluruh masalah yang dikarenakan lokasi klinik jauh dari rumah. Diagram Pareto ditemukan oleh Wilfredo Pareto, ini dipopulerkan oleh Juran. Juran berpendapat bahwa 80% masalah disebabkan oleh 20% masalah. Sehingga bila menyebabkan 20% penyebab, masalah dapat menyelesaikan penyebab masalah, maka dapat menyelesaikan 80% masalah. Nah, kalau seandainya kita tadi melihat, yang pertama adalah klinik jauh dari rumah. Kira-kira kalau teman-teman jadi seorang manajer, apa yang akan dilakukan? Kalau klinik penyebab utamanya klinik itu menurun adalah karena jauh dari rumah. Kira-kira apa? Kesimpulan dari ya apa Pareto ini? Klinik jauh dari rumah, apa solusinya? Terus yang kedua, belum tahu prosedur pendaftaran, apa solusinya? Oke. Nah, ini coba dicari solusinya.
waktunya 5 menit ya. Kalau klinik jauh dari rumah, solusinya apa? Belum tahu prosedur pendaftaran, solusinya apa? Dari semua ini bisa dibuat solusi karena kita sudah mengetahui bahwa apa penyebab-penyebab inilah yang menjadikan tadi kurangnya apa respon masyarakat terhadap klinik tersebut. Silakan ya 5 menit dicari penyebab, dicari jalan keluarnya. Anggap aja teman-teman jadi manajer rumah sakit. Coba.
Ya. Hasna, menurut Hasna, apa kalau lokasi klinik jauh dari rumah? Apa yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan itu? Kan udah tahu nih datanya. Penyebabnya adalah ini. Maka solusinya apa? Marcelino, oh Hasna, oke. Hasna silakan. Kalau klinik jauh dari rumah, kalau Hasna jadi manajernya, apa yang harus dilakukan sehingga bisa Mungkin meningkatkan apa orang yang mau pakai lagi atau pasien? Suaranya sore. mungkin dari saya mungkin dari kliniknya itu kayak diadain layanan mobil klinik gitu Bu, kayak Oh, misalnya ada jadi klinik buat keliling kayak apa? gitu. Kayak kalau sekarang kan dipakai ya kayak puskesmas keliling gitu ya. Iya Ibu gitu. Oke, oke, terima kasih Hasna. Marcelino, menurut Marcelino apa? Yang kedua lah, belum tahu prosedur pendaftaran misalnya. Itu harus apa yang dilakukan? Dinda, gimana Dinda? Tidak tidak tahu ada klinik sehat Krina. Apa solusi yang ditawarkan? Ini pada kemana ya? Open kamera deh, open kamera. Udah kumpul semua. Coba open kamera semuanya. Oke, ini ada pada kuliah. Halimatus Saidah. Kira-kira apa? Ke mana deh yang dipilih? Kalau misalnya Saidah mau jawab pelayanan klinik kurang baik, maka apa yang harus dilakukan? Terus obat-obatan kurang lengkap, pelayanan klinik kurang apa tidak tahu ada klinik, terus ruang tunggu klinik kurang nyaman. Jadi yang harus dilakukan apa nih solusinya dari penyebab ini? Kalau saya mau pilih yang tahu prosedur pendaftarannya, jadi kita itu bikin kayak selebaran pamflet untuk edukasi si pasiennya untuk tata cara siklus dari pendaftaran untuk berobatnya, Ibu. Jadi kayak bikin Brosur pamflet gitu. gitu di ruang informasi atau di papan informasi untuk ngasih tahu yang pasien yang belum pernah berobat di situ tuh kayak gimana cara prosedur pendaftarannya. Oke, jadi ada tata cara bagan aliran prosesnya gitu ya, supaya orang lebih paham. Oke, yang lain. Dinda, gimana Dinda? Dinda, Marcelino, siapa lagi nih? Cahaya, gimana Cahaya? Ini pada kuliah gimana ya? Tadi udah pada open kamera, sekarang tutup lagi. Ardelia, gimana Ardelia? Saya mau yang pelayanan di klinik kurang baik, Bu. Boleh, gimana? Kalau menurut saya yang pelayanan kurang baik itu bisa dengan training SDM-nya dan membuat SOP pelayanan gitu, Bu. Dan feedback pelanggan. Mungkin, Bu. Oke. Peningkatan pelayanan, apa pelatihan misalnya dan lain sebagainya ya. Cahaya ada pendapat yang lain? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau saya yang ini Bu, yang ruang tunggu klinik kurang nyaman. Gimana caranya? Mungkin dari saya tuh kalau dari kliniknya
kan pasti kan dari pasien-pasien tuh udah pada komplain ya Bu. Nah kita bikin nyaman aja karena kan kalau misalnya ruang tunggu gak nyaman pun pasti pasien juga males kan untuk berobat lagi ke klinik itu. Jadi paling dari manajer sama yang lain-lain ngusahain gimana biar si ruang tunggu ini nyaman gitu buat pasien. Entah dari AC-nya atau kursinya juga dibikin empuk kayak gitu. tempat ruang tunggu dan lain sebagainya ya. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa eh, setelah mengetahui kan tadi permasalahannya munculnya itu apa punya masalah ya klinik tersebut. Tapi setelah dibuat Pareto diagram, oh ternyata sekian persen mana yang lebih dahulu harus didahulukan. Tadi lokasi klinik jauh dari rumah, maka tadi ada temannya mengatakan bisa keliling. Nah, dalam Pareto apa seperti ya puskesmas keliling misalnya itu bisa saja dilakukan ya. Atau yang lain adalah eh, yang paling tinggi dan rendah frekuensi ini memudahkan untuk pengambilan keputusan. Pada kasus ini masalah banyak frekuensinya adalah lokasi klinik jauh dari rumah. Untuk itu direktur pengelola mungkin dapat mengambil satu kebijakan dan tindakan perbaikan. Contohnya dengan mempelajari ulang lokasi pasien dan membuka cabang di lokasi yang dekat dengan rumah pasien. Walaupun perlu dipertimbangkan juga cost and benefit-nya. Penurunan 20% pendapatan dibandingkan meraih 25% pengunjung itu dapat membuka cabang baru. Jadi kalau tadi kan ternyata ini 20% nih apa yang menjadi permasalahannya dari 52 dibagi 200 itu 25%. Nah, kalau yang jadi penyebab itu 50%, tapi kalau 25 masalah bisa diantisipasi kan itu jauh lebih baik karena 25% lebih tinggi dari 25% gitu ya. Nah, atau misalnya mewajibkan petugas keamanan apa, mengenai prosedur klinik yang dipasang di tempat mudah dilihat pengunjung. Tadi ya, bikin aliran prosesnya. Misalnya saat membuka pintu pengunjung juga bisa disapa dengan ramah kalau untuk dengan kualitas. Jadi bukan kita datang ke mana ke Indomaret atau ke Alfamaret saja sapa sama satpamnya gitu atau dibukakan pintu. Mereka juga salah satunya kan untuk kepuasan pelanggan gitu. Atau di perbankan itu juga sama kan kadang-kadang kita dibukakan pintunya di rumah sakit juga sama apalagi di rumah sakit itu memerlukan bantuan gitu ya tidak dibiarkan uh, di rumah sakit tertentu dibawakan kursi roda misalnya bagi pasien yang tidak kuat berjalan dan lain sebagainya. Jadi, nah ketidaktahuan pelanggan dengan adanya klinik dapat diselesaikan dengan cara melakukan iklan atau pamflet, tadi betul ya disampaikan, atau sarana komunikasi massa supaya masyarakat mengetahui iklan juga sekarang tidak boleh gitu ya, dengan sekarang ramai di media darurat ya, darurat apa, kekerasan yang dilakukan. Kalau teman-teman sekarang ibu melihat melalui media itu gampang sekali informasi-informasi itu diserap. Kampus kita sekarang menjadi sorotan karena ramai bicara orang tentang kampus yang sarana prasarana. Kalau orang meyakini bahwa oh iya keadaan seperti itu memang mungkin yang disorot itu prestasinya tidak disorot, yang disorotnya kekurangannya. Apalagi sekarang sedang dekat-dekatnya ke pemilihan rektor, pasti ada yang mengompori bisa saja gitu, untuk membuat informasi tersebut. Kalau kemarin-kemarin kemana aja gitu kok nggak teriak, kok sekarang setelah pendekatan pemilihan pimpinan rame, itu kan politik. Ya. Jadi melalui media, apalagi sekarang yang disorot itu semakin gencarnya kejadian-kejadian seperti di FHUI, TB, PB, di Punsika juga, gitu ya kemarin berita informasi kemarin tidak di-up, kenapa setelah dikeluarkan di-up?
Ini juga jadi masalah kan, itu barangkali karena ketidaknyamanan. Tapi terlebihnya adalah bagaimana menyikapi. Tapi media sosial itu sangat sekali berikan pengaruh yang ada siapapun. Tadi kasus ini, jadi bisa saja melalui media juga. Layanan klinik yang kurang baik juga bisa menyebabkan kehilangan pasien. Seharusnya pelayanan adalah suatu masalah yang murah. Direktur pengelola harus mempelajari ini dan mengambil tindakan. Ini tadi memberikan. Ini salah satu contoh ya bagaimana kita menyikapi alat pengendalian mutu bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan dari seorang manajer. Berikut ya, selain dua tipe, sebenarnya ada dua tipe Pareto diagram. Ada Pareto untuk fenomena, ada Pareto untuk penyebab. Kalau untuk fenomena, misalnya kualitas itu karena cacat, kesalahan, kegagalan, keluhan, atau barang perbaikan. Kalau biaya itu masalah pengeluaran, kerugian. Kalau delivery itu kekurangan pekerjaan. Bisa ada safety, adalah kecelakaan, kesalahan. Itu adalah. Nah, kalau untuk penyebab, ini bisa disebabkan oleh operator, mesin, material. Biasanya kalau operator karena waktu shift, yang koordinasi, shift, karena usia, karena grup, karena pengalaman. Atau kalau karena mesin, biasanya instrumennya, mesinnya, komponennya, dan ya, misalnya lotnya, jenis sepatunya. Jadi ini bisa digunakan Pareto. Ada stratifikasi. Kalau stratifikasi adalah pemilahan untuk mengurangi atau memilah-milah sejumlah unsur ke dalam kelompok-kelompok yang atau tunggal berdasarkan ciri khusus sehingga stratifikasi ini memudahkan untuk ditindaklanjuti. Stratifikasi dapat dikatakan planning of act atau bisa juga merupakan tadi rencana. Biasanya stratifikasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui secara jelas dan terperinci faktor-faktor yang menjadi prioritas untuk suatu kondisi atau situasi tertentu sehingga memungkinkan untuk diambil. Contohnya misalnya stratifikasinya bisa menanamkan cara berpikir mana yang paling utama, terus memudahkan dari berbagai alternatif, terus sebagai landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan dan juga langkah menuju analisis. Contohnya misalnya dalam satu peti barang misalnya yang akan dijual ini dia dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 untuk berukuran kecil itu ada 3 kg. Yang kedua berukuran sedang ada 25 kg. Ada ukuran 3 berukuran 45 kg. Nah, si petani dapat menentukan harga jual yang berbeda-beda. Biasanya kan orang lebih cenderung kalau memilih kalau harganya disamakan akan nanti yang kecil itu orang tidak mau. Ini harus dibuat. Berikutnya adalah ada diagram sifat akibat. Diagram sifat akibat ini dikenalkan oleh Ishikawa atau biasa disebut Ishikawa diagram atau diagram tulang rusuk. Ini adalah penggunaannya dibutuhkan untuk tadi bisa dibantu untuk stratifikasi untuk melakukan mencari penyebab-penyebab sehingga terurai secara sistematis, atau bisa juga untuk sumber atau langsung. Jadi untuk membantu menemukan penyebab sebanyak-banyaknya agar penyebab yang sesungguhnya dapat teridentifikasi. Nah, biasanya cara membuat diagram untuk klasifikasi ini ada 2. Ada kepala ikan, itu adalah akibat.
Jadi bagian kepala ikan ini adalah selalu berada di sebelah kanan. Dan secara keseluruhan tulang ikan akan menghadap ke kanan. Pada bagian ini memuat persoalan hasil kerja, yaitu akibat yang terjadi. Yang harus diperhatikan dalam mengisi kepala ikan adalah mutu dan menunjukkan mutu yang jelas. Jadi gambar tulang ikan ini yang kepalanya itu adalah, sedangkan untuk kepala akibat atau kepala ikan ini bisa kita, misalnya kalau persoalan adalah biaya, maka kita bisa menulisnya kepala ikan itu adalah biaya pengiriman atau biaya pemakaian bensin. Atau yang menjadi akibatnya itu persoalan kerusakan mesin, frekuensi kerusakan mesin tinggi atau mesin sering rusak. Atau misalkan jika dalam waktu, maka kalimatnya waktu pendaftaran pasien lama, laporan keuangan sementara. Nah, itu adalah kepala ikan yang menjadi akibat. Ada lagi bagian belakangnya itu adalah tulang ikan atau penyebab. Jadi faktor-faktor penyebab ini akan mengisi tulang-tulang ikan yang bercabang sesuai dengan penyebab yang setiap ujung tulang ikan akan panah yang mengarah kepada kepala ikan. Hal ini menggambarkan bahwa semua faktor penyebab berkolaborasi terhadap kepala. Kalau menyusunnya ini pakai buatlah strategi dan seterusnya. Caranya untuk tulang ikan ini ada tambahan dalam membuat dan contohnya. Ini diagram sebab akibat. Jadi tadi sudah dibahas. Jadi seperti ini. Kepala ikan akibat. Ini adalah kepala ikan. Karakteristik kualitas. Ini ada tulang-tulangnya. Ada tulang besar yang seperti ini. Ini bisa berupa penyebab. Penyebabnya itu bisa unsur manusia, bisa material, bisa lingkungan, bisa mesin. Nah, ini adalah tulang-tulang ikan. Ini penyebab. Jadi kalau tadi dibicarakan misalnya pelayanan pasien lama, itu adalah akibat yang diterima oleh si pelanggan kita. Apa penyebabnya? Oh, mungkin kurangnya loket atau pendaftaran, lambatnya atau kurangnya loket pendaftaran. Itu faktor unsur manusia, misalnya pelayannya lambat. Jadi itu contoh lain. Jadi menyiapkan sesi sebab akibat buat gambar pada tunjukkan penyebab cacat, mengidentifikasi penyebab. Misalnya ini contohnya laporan anggaran akhir bulan terlambat. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau laporan akhir bulan, kalau dari manusia, laporan akhir bulan terlambat. Apa penyebabnya? Kalau dari manusia, Muhammad Jahid. Kalau laporan akhir bulan terlambat, penyebabnya unsur manusia nih yang paling besarnya. Tulang-tulang ikan yang kecilnya apa? Manusianya kenapa sehingga laporan terlambat? Bisa ditambahkan tidak di tulang ikan. Fadli, kira-kira kenapa kalau laporan anggaran itu kalau dari unsur manusia? Suara ibu teh terdengar nggak ya? Dengar Ibu. Iya, ada ini yang apa yang on cam-nya hanya bintang Nabila aja. Tapi yang lain nyimak ya. Tapi kalau belum dijawab ya. Ibu teh kalau gini jadi serasa bicara sendiri. Aldi bisa jawab nggak unsur manusianya kenapa? Kalau dia bekerja, laporan akhir bulannya sering terlambat.
Aduh, coba on kamera lagi deh. Nyimak ibu kuliah nggak ya? Kamera lagi deh. Nanti wajib on kamera loh ya kalau seandainya lambat-lambat kalau ibu bertanya. Oke, yang on kamera baru saya. Nah, Alja, Naja, Dinda, Marcelino, Fardi, nama dari ikut dia, no. Screenshot aja nih yang screenshot, yang on kamera ibu anggap hadir, yang tidak on kamera tidak dianggap hadir ya. Udah, seadanya aja. Bintang. Screenshot. Ya, sudah Ibu. Udah. Makasih. Jadi ditanya juga nggak akan jawab lah kalau nggak nyimak. Yang ditanyakannya bingung gitu. Nah ini bisa terlihat jelas apa yang menjadi penyebabnya. Yang menjadi penyebab mungkin karena prosedur, mungkin karena manusia, mungkin karena kebijakan, mungkin karena tempat, mungkin karena sistem. Nah ini bisa diisi lagi tulang ikan ini. Oh prosedur, jadi tidak ada prosedur yang tetap, prosedur tidak mengikuti perkembangan jadi lama misalnya, atau unsur manusianya data tidak lengkap, data terlambat dari pimpinannya atau sistem, data terlambat tidak berjalan, tempat tidak ada tempat gabungan untuk meletakkan informasi, jumlah komputer yang ada tidak. Ini adalah penyebab-penyebab. Jadi laporan anggaran akan terlambat kalau faktor-faktor ini sangat mempengaruhi. Jadi inilah akibat sebab akibat potensial dengan melakukan sumbang sayang. Jadi lakukannya bisa dengan diagram tulang ikan oleh fisikawan ini penggunaannya tadi bisa stratifikasi dan lain sebagainya. Cara membuatnya seperti yang disampaikan. Sekarang Ibu berikan tugas kepada teman-teman untuk membuat diagram tulang ikan. Dikumpulkan juga hari ini aja, dikumpulkannya sama siapa Bintang ya. Ini nanti ibu share materinya. Oke, histogram. Satu lagi ada. Histogram adalah bentuk diagram batang yang dibuat dengan cara membagi pengukuran produksi ke sub-sub atau kelas-kelas. Kemudian menghitung frekuensi yang timbul pada kelas, jumlah ini kemudian sebagai vertikal dan horizontal. Ini sama ya, histogram lebih mudah lagi. Pemanfaatannya jadi diagram batang, diagram grafik dan sebagainya. Ada lagi diagram pencar. Ini juga sama ada hubungan untuk korelasi antara dua faktor biasa. Itu menggunakan diagram pencar. Ini di statistik ya biasanya. Dan grafik. Ini grafik itu bisa grafik lingkaran, grafik batang dan contohnya misalnya ini grafik lingkaran penjualan mobil pada tahun 2005 misalnya kita ternyata paling tinggi Toyota dari gambar itu ternyata 43%. Misalnya yang kedua adalah Honda 20%. Terus yang merah ini adalah Suzuki 20% dan sisanya adalah Mitsubishi. Ini adalah contoh diagramnya. Nah, ini teman-teman mohon maaf di
Ini ya, buat diagram sebab akibat, dikumpulinnya sekarang aja lah. Ini tadi ditanya pada susah. Buatlah diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan elemen-elemen penyebab masalah. Jadi temanya apa saja boleh. Misalnya akibat terjadinya pandemi COVID-19 kalau dulu. Sekarang yang hot isu misalnya terjadinya tindak kekerasan di perguruan tinggi. Itu apa? Itu bisa aja dicari seperti itu. Jadi bebas atau di produksi juga bisa, di manufaktur juga bisa. Ini contoh aja ya. Ini contoh membuat terkait wabah COVID-19. Kalau sekarang teman-teman buat diagram sebab akibat yang hot isu sekarang, yaitu terkait tindak kekerasan. Itu harus teman-teman buat. Apa yang mengakibatkan makin tingginya tindak kekerasan. Teman-teman cari brainstormingnya berdasarkan diagram seperti itu ya. Itu tugasnya nanti. Poinnya nanti diperbaiki. Ditambah. Dikumpulkannya hari ini ya, ada kuliah lagi hari ini? Ada Ibu. Ada Ibu. Jam? Sampai jam? Dari jam 10 Ibu sampai setengah satuan. Setengah satu. Oke, dikumpulkannya jam 5 sore. Tugas hari ini. Ini masih ada waktu sih, kan sampai jam 10, setengah jam harus selesai. Tapi nggak apa-apa, dikumpulkannya jam 5 sore nanti oleh PJ. Di apa di drive ya. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Absen. Hadir. Kelas 6 IC ya. Iya, Ibu. Oke. Cahaya ada ya tadi hadir. Cahaya ada. Ada Bu. Reza. Reza ada nggak? Ya. Ada nggak teman-teman Reza? Kalau nggak nyaut nggak ada ya. Reza nggak ada ya. Widya. Widya ada nggak? Hadir, Bu. Dia tuh nyaut. Bintang ada. Hasna Hadir, Ibu. hadir. Halimatus Sadia Hadir, Ibu. oh. Jennifer Jennifer ada nggak? Ada. Jennifer nggak ada ya. Dinda Ada Ibu. Dinda ada. Hadir. Muhammad Zaid mana sih? Muhammad Zaid. Adelia Hadir, Bu. Rida Hadir, Bu. Kartika Sari Hadir Ibu. ya oke. Padli dipanggil tadi kamu dipanggil kemana? Oke. Kalau dipanggil pada nyaut ya. Nadia
Nahdia, Hadir, Bu. oke. Alja, Hadir, Bu. Alja ada. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke, Marcelino, Marcelino mah tadinya dipanggil beberapa kali nggak ada. Tapi di Zoom-nya ada ya. Ada ya. Ibu mau tanya, Kenapa? mau Ada yang bertanya, ada yang kelewat? mau tanya itu tadi tugasnya dikumpul, itunya filenya PDF atau Word ya Ibu? Boleh pakai PDF, boleh pakai Word. Atau PPT? Iya. PPT atau PDF boleh? Kalau ya apa aja boleh, yang penting kalian mengumpulkan itu ya, apa sebab Baik, terima kasih. diagram sebab akibat. Itu ya. Ibu mau tanya, Bu. Ya boleh. Untuk Bahas. pengumpulannya tadi di mana, Bu? Saya tadi kurang jelas dengarnya, Bu. Ngumpulnya ke PJ di Drive. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya, Bu. Oke, itu ya. Tugasnya cukup sekian hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Sudah Taufiq Wadidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu kirim di WA materi yang barusan sama tugas. Assalamualaikum. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.